Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jamaah Facebook yang berbahagia, penggemar lembagaan Amil Zakat Infak Sedekah Nahdlatul Ulama Ranting Wonokerto. Alhamdulillah, pada pagi ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab Fiqhuz Zakah, sebuah disertasi yang luar biasa yang ditulis oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi. Semoga banyak ilmu yang bisa kita ambil sebagai energi motivasi kita untuk mengembangkan konsep zakat, menggerakkan potensi zakat di wilayah kita masing-masing. Semoga gerakan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Ila muallifi hadzal kitab al-Imam Yusuf Al-Qaradawi wa jami'i masyayikhina wa asatidina, khususan ila ruhi Syekhina Ahmad Fayumi Munji Al-Hajaini wa zawjatih wa Syekhina Muhammad Ahmad Sahal Mahfud wa Syekhina Ahmad Nafi Abdillah wa Syekhina Abdul Kamar, seluruh guru-guru kita, wa jami'i muassisi jam'iyatina Nahdlatul Ulama, khususan ila ruhi Syekh Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, Syekh Wahab Hasbullah Bishri Shansuri, wa jami'i mutawwiri jam'iyatina Nahdlatul Ulama wa ulama'iha wa a'dha'iha. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 180 ya, Fiqhuz Zakah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-khilafu fil malil mustafad. Al-khilafu, topik kita pada pagi ini adalah al-khilafu, menjelaskan perbedaan pandangan fil mali, di dalam harta, al-mustafad, yang diambil, dialah faedah. Para ulama, para pakar mengartikan al-malul mustafad ini harta yang diperoleh dari profesi-profesi yang baru, profesi-profesi yang pada era dahulu belum ada, profesi-profesi yang profesional, dokter, pengacara, artis di dunia hiburan, pelawak, dan lain-lain. Jadi harta yang diperoleh dari jalan-jalan yang membutuhkan skill profesional. Kenapa terjadi al-khilaf? Karena ini hal baru, profesi baru yang pada era dahulu belum dikenal. Tapi intinya adalah ada income, ada pendapatan yang diterima oleh seseorang hasil dari aktualisasi potensi yang dia punya. Dunia pelawak misalnya, kita mengenal Soimah, Sule, Tukul Arwana, dan macam-macam, di mana jam terbang mereka tinggi, kontrak kerja mereka bernilai fantastis, dan lain-lain. Belum profesi yang sehari-hari dibutuhkan oleh manusia, seperti para dokter yang jam prakteknya bisa di rumah, bisa di kantor, dan lain-lain. Ini al-malul mustafad, harta yang diperoleh dari profesi-profesi yang baru, dan tentu harta itu bisa dimanfaatkan, diambil faedah secara optimal.
Apa itu al-malul mustafad? Al-malul mustafadu, harta yang bisa diambil faedah karena diperoleh dengan skill yang profesional. Penguatan dari al-malul mustafad, alladzi, itu harta, yadkhulu, yang masuk harta itu, fi milkiyati syakhsi, di dalam kepemilikan seseorang, ba'da an lam yakun, setelah tidak ada menjadi ada. Jadi satu income, satu pendapatan yang menjadi milik seseorang yang diperoleh dengan usaha, tentu yang diperoleh dengan skill yang profesional, yang diperoleh dengan kompetensi yang profesional. Wahwa, yang dimaksud alladzi yadkhulu, pendapatan yang resmi menjadi milik seseorang, yashmalu, mencakup harta al-mustafad itu, ad-dukhala, beberapa pendapatan, atau ad-dakhla dibuat mufrad, pemasukan, al-muntazima, yang runtut, yang reguler, yang rutin, lil insani, bagi manusia. Al-malul mustafad, atau harta yang diperoleh dengan profesi tertentu dan bisa dimanfaatkan, diambil faedah, itu mencakup gaji rutin, pemasukan rutin bagi seseorang, min ratibin au ajrin, dari gaji, kama yashmalu al-mukafaat, sebagaimana ia juga mencakup al-mukafaat, honorarium, wal arbah, profit, keuntungan-keuntungan, al-aridota, yang datang, wal hibati, dan pemberian-pemberian, wa nahwaha, dan sejenisnya. Jadi al-malul mustafad ini mencakup semua pemasukan manusia, baik dari gaji rutin, gaji bulanan, atau dari sesuatu yang tidak rutin, misalkan yang sifatnya insidental, mengisi acara, dapat amplop yang tebal, yang besar, keuntungan-keuntungan yang tak terduga. Bahkan di sini Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi memasukkan al-hibat, pemberian-pemberian. Ada orang datang membawa amplop yang besar, dibuka ternyata isinya 100 juta, 200 juta. Ini pemberian-pemberian. Tentu yang kita maksud adalah ya hibah, pemberian yang legal, ya, bukan dalam konteks yang negatif, ya, suap atau hadayal ummal dan lain-lain, money politik dan lain-lain. Wa ba'du hadzal mali, sebagian harta ini, kazar'i, seperti tanaman, wa thamri, dan buah-buahan, wal asali, dan madu, wal kangzi, dan simpanan. Kalau zaman dulu simpanan identik dengan az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Sekarang ya simpanan identik dengan tabungan di perbankan, baik yang syariah maupun yang konvensional. Wal ma'dani, dan tambang, hanya orang-orang tertentu yang punya bisnis pertambangan, ya, yang middle class atau high class, para pengusaha elit atau para birokrat. Sebagian harta ini dicontohkan oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi, apa yang menjadi milik seseorang,
dari pertanian, buah-buahan, madu, harta simpanan, tambang, tajibu az-zakatu, tajibu wajib az-zakatu, mengeluarkan zakat fihi di dalam harta ini, indastifadatihi, ketika diperoleh dan bisa diambil faedahnya. Idza balagha nisaban, ketika mencapai satu nisab. Wa hadza la kalama fihi, wa hadza, masalah inilah kalama, tidak ada perbincangan serius fihi di dalam persoalan ini, karena para ulama sudah sepakat ya, kalau tanaman, buah-buahan, simpanan, tambang, madu, itu sudah pembicaraan sejak dahulu, termasuk al-amwal, harta-harta yang wajib dizakati. Wal kalamu innama huwa fima yamlikuhul muslimu. Wal kalamu, pembahasan, kajian, perbincangan yang hendak dibahas sekarang, innama huwa, sesungguhnya kajian ini, perbincangan ini, fima, di dalam sesuatu, di dalam harta, yamlikuhul muslimu, yang dimiliki oleh seorang muslim, wa yastafidu, dan dia bisa mengambil faedah, memperoleh dan mengambil faedah, minal amwal, dari harta-harta, allati, harta itu, yu'tabaru, yang dianggap, fiha, di dalam harta itu, al-haulu, 1 tahun. Idza lam takun, ketika harta itu tidak mustafadatan, diperoleh dengan skill dan diambil faedah. Kan nukudi, sebagaimana emas dan perak, wa urudit tijarati, dan harta dagang, wal masyiyati, dan hewan ternak. An-na'am al-masyiyah. Pada harta-harta yang dimiliki, sebagaimana emas, harta dagang, komoditas bisnis, kemudian hewan ternak, ini menjadi bahan kajian para ulama. Sedangkan azhar, tanaman, buah-buahan, madu, harta simpanan, tambang, ini sudah clear ya, dibahas oleh para ulama, dan nanti akan dikaji lagi oleh Al-Imam Yusuf Al-Qaradawi dalam segmen harta-harta yang wajib dizakati. Misalnya kalau penghasilan seperti pertanian itu harus dikeluarkan ketika panen, ketika mencapai 1 nisab, atau digabung ketika tidak mencapai 1 nisab, berapa kali panen dalam setahun. Saya kira hadal kalamu masyhur, kajian ini sangat populer. Tapi sumber ekonomi yang lain seperti emas, perak, komoditas bisnis, perdagangan, kemudian hewan ternak, ini menjadi kajian yang perlu diperdalam ya. Ini juga sebagai prolog, sebagai muqaddimah, karena nanti ada bab khusus tentang urudut tijarah, tentang an-nuqud, tentang masyiyah. Wa fi hadza, di dalam konteks ini, tafsilun, ada perincian. Zakarahu Ibnu Qudamah fil Mughni, yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qudamah Al-Hambali di dalam kitab Al-Mughni, fi thalathati aqsamin, dalam 3 bagian, ada 3 klasifikasi. Yang pertama, fa idza kana al-malu, fa idza kana, maka ketika ada al-malu, harta, al-mustafad, yang diperoleh dan dia bisa diambil manfaat, namaan, itu bisa berkembang, limalin, bagi harta, ingdahu, yang ada di samping orang itu, wajabat, maka wajib, fihi, di dalam al-malul mustafad, az-zakatu, zakat. Jika al-malul mustafad, harta yang diperoleh itu dan bisa diambil manfaatnya itu, bisa mengembangkan harta yang ada pada dirinya, bisa memproduktifkan harta yang ada, yang dia miliki, maka wajib mengeluarkan zakat pada al-malul mustafad itu.
Dicontohkan kari bkhimali tijarati sebagaimana keuntungan harta dagang. Wa natajis saimati dan hasil dari hewan yang dipelihara. Memelihara kambing, onta, sapi, kerbau, kemudian beranak pinak, atau diperah susunya, dijual. Keuntungan-keuntungan dari komoditas bisnis. Fahadha, maka harta yang seperti ini menjadi harta itu memang menjadi bukti produktivitas hartanya. Yajibu, wajib dhammuhu, mengumpulkan harta ini ila ma indahu, kepada harta yang ada pada dirinya, min aslihi, dari pokoknya. Fayuk tabaru, maka dipertimbangkan, dihitung hauluhu, haulnya, keuntungan dia dari bisnis itu, dari hewan ternak itu, bihaulihi, dengan tahunnya asli. Artinya keuntungan dagang atau keuntungan hewan ternak itu digabung dengan induknya, digabung dengan modal pertamanya, ibarat bisnis. Qala Ibnu Qudamah, qala berkata Ibnu Qudamah, Imam Ibnu Qudamah, la na'lamu, saya tidak mengetahui fi, di dalam masalah ini, khilafan, ada perbedaan. Para ulama sepakat bahwa profit dari bisnis, keuntungan bisnis atau pengembangbiakan atau keuntungan dari hewan ternak yang dipelihara, yang ibarat di kampung ini diumboro biar makan di padang sahara, di padang rumput, itu ulama sudah sepakat. Li'annahu, karena sesungguhnya al-malul mustafad, harta yang diperoleh dengan produktivitas dari harta pokoknya, tabaun, itu sifatnya mengikuti lahu, kepada asal, min jinsihi, dari jenisnya asal. Fa asbaha, maka dia menyerupai al-malul mustafad ini annama, satu pertumbuhan produktivitas, al-mutasila, yang nempel, yang nyambung, kaziyadati qimati urudi tijarati, sebagaimana ada tambahan nilai dari komoditas perdagangan, karena ada inflasi, karena ada ada naik turun dinamika ekonomi dan lain-lain. Jadi pembagian yang pertama, klasifikasi yang pertama, menurut Imam Ibnu Qudamah, al-malun mustafad, harta yang diperoleh, yang merupakan, yang berasal dari produktivitas dari harta pokok, seperti keuntungan di dalam berbisnis atau pengembangbiakan hewan ternak yang dipelihara, itu digabung dengan asalnya, induknya, dengan modal utamanya di dalam bisnis atau dengan jumlah hewan ternak yang dia miliki. Jadi anak dan induknya digabung menjadi satu, haulnya juga ikut dihitung bersama-sama. Ketika mencapai satu nisab, wajib mengeluarkan zakat, ya, al-haul wan nisab. Yang kedua, fa'in kana, maka jika ada al-mustafadu, harta mustafad, min ghairi jinsi ma, berasal dari selain jenis sesuatu, jenis harta, ingdahu, yang ada pada orang itu. Bi angkana ingdahu, contohnya dia punya nisabun, satu nisab, minal iblis, dari onta, fastafada baqaran, kemudian dia mengambil faidah atau memiliki sapi, au minal an'ami, atau dari hewan ternak yang lain, contohnya kambing, kerbau, jamus,